Karena kalau misalnya kita nunggu alat supaya kita punya dulu, itu bakal kelamaan. Mendingan mulai dari apa yang kita sekarang punya dulu. Jadi waktunya tidak terbuang. Dan hasilnya lumayan bagus dari visualnya. Minimal itu HP 2-3 jutaan udah cukup banget. Cuman tetap harus dimaksimalkan dari pencahayaan videonya. Di prakteknya ini berpengaruh banget. Audio itu perannya 80%. Lebih tinggi daripada visual. Oke. Gitu. Jadi audio itu memang krusial banget. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to podcast Wakaf Ilmu. Kali ini kita akan bahas seputar dunia videografi. Bersama gue sudah ada Mas Al Ghazali. Assalamualaikum Mas Al. Waalaikumsalam. Ya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Al Ghazali @bahas video. Ada tagline-nya tuh, Hasta de luego ya. Hasta de luego. Oh, de luego. Apa artinya tuh? Itu sebenarnya dari bahasa Spanyol. Artinya dadah, selamat tinggal lah. Kenapa pakai hashtag itu? Karena dulu sering main game Resident Evil. Ada salah satu scene ngomong hasta luego. Oh. Nah, kebetulan ending video kan biasanya harus kayak dadah gitu kan. Selamat tinggal. Nah, kalau gua pakai bahasa Spanyol itu. Tapi ditambahin D di tengahnya. Jadi lebih enak ngomongnya hasta de luego. Kalau hasta luego kan enak juga, sebenarnya kayak kurang aja gitu. Oh. Itu feeling aja sih. Jadi emang nge-package brandingnya ke situ ya, hasta de luego ya. Kan kalau Urofi ada tuh, jadi deh. Oh iya. Kan? Itu. Kalau lu nge-branding hasta de luego itu ya. Oh, iya. Cuma sekarang lagi jarang dipakai ya. Karena makin cepet nih konten-konten, tren kontennya ya, makin cepet gitu. Kalau misalkan ada yang agak bertele-tele, itu akan ya kurang dinaikin lah sama algoritmanya. Sekarang dunia konten kreator videografi udah banyak banget. Gue liat udah pemainnya tuh udah banyak banget dengan berbagai macam cara dia lah gitu ya. Cuman sebelum gue masuk situ, gue pengen tahu pengalaman tuh dong. Dalam artian tadi kita sempat ngobrol di luar studio bahwa bikin konten sejak SMA ya, sebelum masuk kuliah. Iya betul. Cuman gak langsung dari Instagram. Oh gitu. Lewat mana tuh berarti? Itu di YouTube. YouTube-nya namanya Lalazli. Lalazli, oke. Itu tidak naik memang konten-kontennya. Cuman dari situ gue belajar gimana cara ngomong, gimana maksimalin alat yang gue punya. Pas itu pakai HP apa ya, Xiaomi 3 Pro. Oh, itu Android ya. Android yang sangat kentang lah pokoknya. Dan gak punya lighting. Lightingnya utama tuh awal-awal pakai lampu belajar. Oh, lampu belajar. Yes. Nggak pakai cahaya ilahi. Belum ada ilmunya. Bahkan kayak bikin visual yang bagusnya masih bingung dulu pas nge-YouTube ya, itu 2018 kalau nggak salah. Oke, berarti itu dari mulai YouTube ya awalnya ya. YouTube long video berarti. Long video. Tadi itu kan kayaknya belum ada short ya. Belum ada. Berarti long video dan itu tutorial juga. Tutorial bikin video bikin video atau seperti apa waktu itu pas awal bikin? Waktu itu belum ada basic konten, jadi ajar aja semuanya. Oh, semua niche apa yang tahu. Kadang-kadang ngegame, kadang-kadang cerita, kadang-kadang curhat aja udah. Gak jelas pokoknya. Oh, berarti yang serandom itu dulu ya. Serandom tapi itu. Minimal untuk membiasakan diri ya, ngomong di depan kamera itu ya. Oke, di SMA berarti udah mulai konten di YouTube. Kemudian mulai masuk ke niche video itu kapan? Setelah tahu kalau ngonten itu harus spesifik dulu awal-awalnya. Nah dari situ baru mulai main spesifik mobile videografi. Mobile videografi, itu udah spesifik banget tuh. Berarti mobile ya? Mobile. Videografi itu harus based on penggunaan device mobile. Iya. Karena waktu itu tidak ada gear juga dan hanya punya handphone. Dan emang selama nge-YouTube kemarin juga itu gear-nya cuman handphone. Oh gitu. Jadi sekalian gue pengen nge-share nih, selama gue kemarin pernah bikin video pakai handphone, itu caranya kayak gini nih. Apa yang harus dimaksimalin. Dan mentalitas apa yang harus dipunya, mindsetnya apa dulu nih. Karena kalau misalnya kita nunggu alat supaya kita punya dulu, itu bakal kelamaan. Mendingan mulai dari apa yang kita sekarang punya dulu. Jadi waktunya tidak terbuang. Oke, berarti emang dari awal tuh pengen mengubah mindset orang kalau mau mulai konten tuh harus dengan device yang canggih, harus punya kamera proper. Ini pengen mencoba untuk mematahkan itu ya, bahwa kita bisa konten, bisa bikin video dengan HP yang
seminimal mungkin lah yang kita punya. Gitu ya saat itu ya. Saat itu gitu. Oke, itu saat bikin niche video itu memang udah langsung ke situ terus terusan atau sempat berubah-ubah niche? Kalau dari Instagram udah fokus langsung. Fokus itu ya. Soalnya emang udah belajar cara ngonten dari mindset sama fundamentalnya segala macem dan langsung praktek. Dan pas praktek responnya juga oke, ternyata iya udah berarti lanjutin sampai sekarang. Berarti tahun berapa tuh mulai start di niche video? 2021. 2021. Iya. Maret. Sekarang udah 2025, mungkin 4 tahunan ya. 4 tahunan. 4 tahunan. Dan sekarang udah tembus di 200 ribuan followers. 200 ribuan. Growth-nya seperti apa tuh? Selama apakah memang langsung cepet atau sempat kayak stagnan gitu? Kalau awal-awal setelah belajar konten bulan pertama itu belum ada short video. Reels pun atau TikTok pun baru banget muncul. Dan bulan pertama itu dapat 4.000 followers. 4.000 followers. Berarti dulu carousel ya bentuknya ya? Carousel video ada, cuman video postingan. Oh, bukan yang video reels. iya, yang bentuk kayak gitu ya. Ya. Pas itu susah banget untuk nembus algoritma. Iya. Cuman pas itu ada sedikit luck juga ya. Biasanya kalau kerja keras pasti ada lucknya kan, tiba-tiba nemu. Lucknya itu adalah gue sering ngetekin komunitas video. Oke. Dan komunitasnya saat itu emang aktif. Dan sering nge-repost video orang juga. Dan gue buat tutorial segala macam, banyak ngetek mereka. Dan setiap video gue di-upload atau di-repost sama mereka, rame banget tuh notif. Makanya 4.000 sebulan tuh cepatnya dari situ. Oh. Ada faktor lucknya juga. Nah di bulan kedua itu udah bisa langsung dapat 10.000 followers. Bulan kedua. Dan itu udah dapat masa-masa story yang bisa swipe up. Iya. Gak lama dari situ kan hilang tuh. Iya ya kan? Sayang banget itu padahal apa ya? Keunikan Instagram lah. Keunikan Instagram. Bahkan dulu katanya itu cuma buat iPhone ya. Oh iya. Katanya sih isunya dulu. Dulu katanya nih iPhone doang gitu kan. Terus akhirnya udah ada minimal followers gitu. Iya. Sekarang udah nggak ada karena udah bisa sematkan link kan. Udah nggak usah swipe up lagi tuh. Ikoniknya jadi hilang padahal Ikoniknya jadi hilang. Padahal itu jadi sebuah kebanggaan ya. Wah, akhirnya bisa swipe up nih. Tapi seenggaknya waktu itu udah pernah lah nyobain. I see. Berarti ketika menggunakan carousel, waktu itu formulasinya tuh lebih banyak carousel ya, slide. Oh, campur. Jadi waktu itu tuh carousel, video sama satu postingan foto kalau nggak salah. Iya, ada part 1 yang kayak gitu, bukan part 1 ya apa ya. Awal-awal ada yang kayak gitu. Terus selanjutnya video, carousel, video. Gitu. Dan itu rapi banget timelinenya pas itu. Gue ngebayangin kalau bahasanya videografi ya, bentuknya di carouselin tuh kayak gimana yang yang divisualisasikan. Contohnya gini, misalnya alat dulu atau ilmu dulu atau alat dulu. Oke. Gitu. Jadi diversusin tuh misalnya. Diversusin. Nanti dibahas satu-satu. Kalau ilmu dulu, positifnya kayak gini-gini nih. Nanti saat punya alat udah langsung bisa pakai. Kalau nunggu alat dulu itu nanti lama. Cuman memang saat punya alatnya baru bisa pakai, baru bisa belajar. Nanti dibanding-bandingin gitu. Terus di akhir-akhirnya tuh biasanya diversusin. Jadi kalian tim mana nih? Alat dulu atau ilmunya dulu? Nah, komennya rame itu ntar. Oke, langsung ini ya CTA-nya langsung bikin engagement gitu ya. Gitu cara mainnya kalau yang dulu ya. Oke, sampai kemudian Reels muncul akhirnya full Reels ya. Oh iya. Reels muncul, soalnya carousel pas itu bener-bener langsung hilang banget. Iya. Engagementnya langsung turun banget. Makanya ya udah Reels terus aja. Oke. Dan saat itu kan nggak tahu sih waktu itu udah ada CapCut ya? Udah di CapCut ya. Udah. Dan apakah memang waktu itu fokus di CapCut aja atau sempat ke aplikasi lain? Pas itu CapCut kan 2020 ya. 2021 tuh udah langsung CapCut. Oh, oke. Fokus CapCut banget pokoknya. Tapi ada seling-selingan juga cara rekam video juga. Jadi tidak full tutorial ngedit, tapi tutorial nge-shot video juga ada. Gitu. Jadi dari mulai hulu ke hilir ya. Kalau misalnya pakai handphone. Iya, cuman pakai handphone. Makanya identitasnya pokoknya ini adalah sebuah tutorial yang lu tuh cuma cukup pakai handphone aja. Iya. Gitu ya. Oke. Nah, kalau kita bicara soal device nih ya, tetap kan handphone kan juga punya bare minimum lah. Nggak mungkin kan pakai yang
sangat-sangat yang burik gitu ya. Lu sendiri ada semacam ini nggak? Kriteria tertentu nggak untuk handphone yang bisa digunakan buat konten? Jadi gini, kalau kan gue punya kelas namanya CapCut Corner. Dan di CapCut Corner tuh gue juga udah disclaimer minimal HP-nya tuh yang gimana. Gue bilang gini, kalau mau ngonten dan hasilnya lumayan bagus dari visualnya, minimal itu HP 2-3 jutaan udah cukup banget. Cuman tetap harus dimaksimalkan dari pencahayaan videonya. Karena mau kameranya apapun, kamera sinema sekalipun, kalau cahayanya sedikit atau nggak terang, itu bisa bikin gambarnya jadi burik. Apalagi handphone yang murah, cahayanya kurang gitu, itu bisa jadi burik juga. Jadi dari cahaya terus suara itu berperan juga gitu. Tapi untuk kalau misalkan mau ngerekam 2-3 jutaan aja udah cukup. Bahkan ada member yang dia itu pakai handphone 800.000. Oh iya. Itu handphone bekas, iPhone second. Oh, Android yang harganya 2-3 jutaan waktu launching cuma sekarang udah 800.000. Tapi dia bikin konten visual juga udah mantap-mantap banget. Udah oke ya. Udah oke karena emang udah punya taste-nya karena pelajaran yang dia pelajarin. Minimal ada pencahayaan ya. Pencahayaan sama suara intinya Suara. itu. Pencahayaan sama suara. Jujur gue adalah member dari CapCut Corner. Jadi gue ada beberapa udah nonton videonya. Ada satu video yang lu bilang gini, nggak usah beli mic dulu cepat-cepat. Ini audio ya, audio. Nggak usah beli mic dulu cepat-cepat karena tabung dulu aja sampai lu kebeli mic yang kalau nggak salah harga 500.000 ya, 500.000 ya, kan lu sendiri kan pakai Fantech ya untuk mic-nya itu ya. Nah artinya selain memang visualnya bagus, audio juga menjadi faktor penting. Penting banget. Gimana? Bahkan kalau misalkan di broadcasting yang di kuliah gue pelajarin dan emang di prakteknya ini berpengaruh banget, audio itu perannya 80%. Lebih tinggi daripada visual. Oke. Gitu. Jadi audio itu memang krusial banget. Ada bandingan gini. Kalau misalkan kita nonton konten nih, visualnya bagus, tapi suaranya nggak kedengeran, atau misalnya suaranya agak kurang enak didengar, keresak-keresak atau mendem lah, itu potensi orang untuk skip itu kencang banget, apalagi kan jempol orang kan kayak kan. Tapi kalau misalkan visualnya emang agak kurang tajam, cuman minimal pakai lighting lah, terus audionya itu jernih, enak didengar, itu potensi ditontonnya bakalan lebih tinggi, apalagi bahasanya tuh bagus. Gitu. Dan berarti lu punya komposisi bahwa audio itu punya peran 80% ya. 80%. Gede banget. Gede banget ya. Berarti ya kalaupun visualnya udah bagus, jangan lupakan peran audio ya. Audio, betul. Oke, minimal pakai mic wireless yang kalau gue ada mic wireless yang harga under 100.000 juga ada ya. Cuman kayaknya kualitasnya emang kresek-kresek gitu ya. Ada, cuman ya seperti yang gue bilang di CapCut Corner tuh. Daripada ngeluarin 100-200 kayak gitu, mendingan tabung sedikit dulu ya beberapa saat, pakai aja handphone satu lagi dulu, itu hasilnya lebih bagus banget. Itu lebih bagus ya gitu ya. Itu lebih bagus pakai satu ngerekam nih, satu pakai HP lagi buat rekam audio, tuh hasilnya lebih bagus. Jadi pakai cara itu dulu, tabung dulu, nanti sampai ke harga 300-400an lah. Itu biasanya udah dapet yang bagus suaranya ada. Gitu. Oke, 300-400 ribuan ya. Range sekitar segitu lah ya. Segituan biasanya ada kalau yang murahnya. Oke, itu mending mic wireless yang kayak gini atau mic yang kayak gini? Kan kalau lu kan pakainya kayak gini ya biasanya ya. Oh, sekarang pakai wireless. Oh, pakai wireless. Kalau misalkan yang kayak gini itu sebenarnya kalau buat nyantol di PC doang. Oh. Jadi kalau misalkan mic wirelessnya lagi, aduh jauh nih kalau misalkan ini dulu deh. Oh. Emang secara kualitas ini bakalan secara kualitas dan harga ya. Mic kondenser kayak gini hasil bakalan lebih bagus. Kayak misalkan itu yang di rumah gua kan itu Fantech, itu bahkan dari 2021 mikir. Itu masih enak banget dan memang hasilnya juga lebih bagus daripada mic yang sekarang mic wireless. Cuman mic wireless sekarang itu juga udah bagus tapi yang harganya agak mahalan. Ya 300-400 itu ya dia. Bukan, bahkan ada yang kayak 1 jutaan tuh. Itu bakalan mirip sama mic condenser kayak gini. Oh, yang 1 jutaan iya sih. Banyak yang segitu. Oke. Nah, di CapCut sekarang. Kita bahas CapCut-nya. Kan memang fokus kan CapCut ya.
Sekarang CapCut itu udah mulai berbayar banyak ya. Pasti. Fasilitasnya udah mulai terkukung. Iya. Orang-orang berharap free itu udah nggak, udah apa ya, kayak udah nggak bisa memaksakan diri harus free gitu, harus bayar gitu. Betul. Lu ngeliat ini kayak gimana? Apakah memang udah sewajarnya atau ini terlalu cepat buat aplikasi CapCut itu sendiri? Kalau menurut gua CapCut dari 2020 ya. Dia tuh mulai ada fitur Pro 2023. Itu lumayan lama tuh. Iya. Dan baru full Pro itu 2024. Nah, menurut gua ini sudah gak kecepatan, cukup lah. Cukup ya. Tapi bagusnya CapCut tuh setelah mereka jadiin Pro, mereka nggak berhenti fiturnya, ditambahin. Ditambahin terus ya. Karena gue yakin buat aplikasi kayak gitu sangat amat mahal. Yeah, R&D-nya juga mahal. Apalagi sekarang AI di CapCut-nya itu sangat lengkap. Mau apa? Mau suara ada. Mau custom suara kita ada. Mau bikin avatar kita juga, muka kita nih, itu ada juga. Bahkan sempat cek lagi di CapCut tuh sampai pakai engine VO3 yang terakhir ada tuh. Terus juga ada engine-nya Seedream, AI-nya Cina yang katanya bisa mengalahkan VO3 sama Runway. Oh. 3 itu disatuin dalam CapCut. satu CapCut gitu ada buat videonya. Dan kalau misalnya punya referensi muka atau punya referensi bentuk, pengen dibuatin AI video, itu kita bisa input gambarnya, terus kita ngeprom gambarnya mau kayak gimana konsepnya, itu bisa dibuat persis. Berarti sama kayak Hygen. Iya. Oh, berarti Mau dia tuh mau bersaing secara AI-nya. Bahkan di sosmednya gue cek kemarin udah banyak banget lomba-lomba tentang AI-nya. oh gitu. Emang menurut gue kenapa mereka jadi banyak yang pro? Perlu modal untuk yang AI-nya sih. Itu Iya. oke banget soalnya. Iya ya. Dan emang kalau kita bandingkan dengan Adobe Family ya, kan lebih terjangkau ya harga CapCut sendiri itu. Iya. Ya kan? Setahun dia biasanya kalau lagi promo. Kemarin sempat udah setahun kan berlangganan pro, terus udah mau habis tahun ini. Terus ada diskon 500. Ya udah langsung. Waduh. Jadi tahun depan nih kelarnya. Jadi setahun tuh bisa 500-an sampai 1 jutaan kalau misalkan nggak promo 1 jutaan biasanya. Gue masih langganan bulanan terus. Gue mau ubah ke tahunan kayak nggak bisa. Kenapa? Gue kan udah langganan nih tiap bulan gitu. Cuman pas gue mau ubah ke tahunan gagal mulu. Kenapa tuh? Nggak tahu tuh kayak jegat di bulanan gitu. Ya udahlah, Tapi itu. bulanannya itu yang yang 1 bulan aja atau yang subscription gitu? Subscription 1 bulan. Oh, yang langsung ke debit gitu? Iya, Oh. auto pakai CC gue. Oh, berarti itu emang harus di cancel dulu sih, baru Dulu bisa ya. ini ya. Baru beli lagi ya. Iya. Iya. Dan sayang banget. Dulu emang gue masih dalam coba-cobaan. Jadi baru coba-coba lah CapCut Pro. Tapi akhirnya nyaman gitu, enak juga gitu. Candunya itu sih yang bikin kita jadi pengen pro. Candunya iya benar. Padahal sekarang ya, itu ada aplikasi gratis kalau misalkan mau ngedit short video ya. Itu edit. Aplikasi dari Instagram. Oh iya, Reels Edit Itu ya? gratis. Iya. Cuman memang secara fitur jauh. Jauh banget ya. Jauh banget. Tapi untuk bikin konten-konten simple buat yang baru mulai nih kan, itu bolehlah pakai Edits. Ada juga sebenarnya yang mirip CapCut namanya InShot. Cuman InShot kalau mau pakai fitur Pro-nya harus sabar nonton iklan. Jadi misalkan mau pakai fitur hapus background, itu harus nonton iklannya dulu. Oh gitu. Harus sabar-sabar. Ya plus minus lah ya. Iya. Memang tidak ada yang sebisa CapCut, makanya dia berbayar. Ada nggak sih sebuah visual yang nggak bisa tercover oleh CapCut? Tidak bisa tercover. Kayak misalkan sesuatu yang kan gua sering beberapa kali minta jasa editing video ya. Kemudian dia pas gue liat visual tuh emang cakep banget kan, banget dengan berbagai macam animasinya. Kemudian gue tanya, ini full CapCut? Enggak, combine sama Align Motion gitu. Oh iya. Gitu. Nah artinya kan gue nggak tahu nih, apakah memang tidak semua visual yang yang kita lihat sekarang itu bisa dibuat di CapCut itu. Artinya harus ada party lain, harus ada aplikasi lain, atau sebenarnya bisa sedangkan kalau kita mau mengakalinya. Oke, jadi kalau misalkan di CapCut itu memang berdasarkan efek yang sudah ada atau template yang sudah ada. Cuma dari efek itu bisa diakal-akalin supaya jadi lebih wow.
Itu main kreatif di situ. Cuman yang gak bisa di CapCut itu sekarang adalah 3D. Nah biasanya kalau misalkan orang pakai Alight Motion itu untuk main 3D-nya. 3D. Jadi kan kalau di After Effects tuh ada kayak 3D null, 3D kamera gitu kan. Bisa kayak ini satu subjek bisa diputar-puterin gitu kan. Iya. Jadi 3D. Nah itu biasa pakai Alight Motion. Di CapCut belum ada. Paling kalau di CapCut itu ada fitur namanya Music Player apa? Player 3 ya? Player 3 ya, sorry. Player 3. Player 3 itu emang bisa jadi agak miring gini doang. Cuman ya satu sisi gini doang, nggak bisa atas bawah. Gitu. Masih minus. Artinya masih harus di-combine ya. Kita nggak bisa mengharapkan semua visual itu bisa di CapCut ya. Ya betul, tapi siapa tahu ya. Siapa tahu juga. Siapa tahu soalnya kan. Tapi sekarang CapCut kan lagi fokus di AI sih. Iya, fokus AI ya. Dan gue lihat belum ada modulnya ya, CapCut AI ya. CapCut AI udah ada. Udah update. Baru beberapa minggu yang lalu. Oh, berarti udah ada ya. Gue belum buka modulnya lagi. Cuman emang cepet banget. Kayak misalkan nih ya, kemarin habis rekam materi AI CapCut. Gue pelajari, gue bikin tutorialnya. Udah kelar, udah upload. Minggu depannya gue cek lagi. Udah ada VO3, kemarin belum ada. Terus yang bisa miripin muka atau misalkan pengen miripin bentuk itu baru muncul lagi di minggu depannya. Jadi memang kayak gitu, kayak seminggu sekali, kadang-kadang ada yang beda lagi. Makanya user face-nya kadang-kadang berubah tuh yang gue tampilin. Karena secepat itu memang. Iya, secepat itu ya. Ganti-ganti update-nya. Banyak banget update-nya ya. Beberapa kali gue update langsung beda. Langsung beda ya. Emang ya masih ya dengan berbagai macam fitur itu menurut gue lo subscribe Pro udah worth it banget ya. Iya. Apalagi kalau misalkan ini ya, kalau misalnya dapat income dari situ, jangan pelit-pelit dah, langsung subscribe. Itu parah sih kalau nggak koplo sih, parah sih. Apalagi ya gue sering banget lihat fenomena CapCut sharing. Oke. Nah lu ngeliatnya kayak gimana tuh CapCut sharing? CapCut sharing. Oke, di CapCut Corner gue sampai bilang gini, guys, kalau kalian pengen pakai CapCut yang Pro, beli langsung di CapCut-nya. Jangan pakai yang sharing. Karena yang sharing pastinya itu ilegal, satu. Yang kedua itu akan susah di kitanya nanti. Kadang akunnya keluar sendiri. Kadang ya resiko-resiko kayak gitulah. Resiko-resiko akun keluar bikin ribet. Itu bikin apa ya? Ya menghambat kita juga lah. Tapi yang utamanya adalah itu. Lisensi kalau misalnya pakai CapCut sharing, tapi malah jadi nggak bener nantinya. Cuman balik lagi ke kalian ya, yang penting gue udah kasih tahu jangan pakai CapCut sharing. Di luar kalian mau kayak gimana terserah kalian. Iya. Bilang selalu kayak gitu. Ya mending legal aja. Legal aja. Legal nggak mahal-mahal amat lah. Apalagi tadi ya kalau kita dapat income kan lumayan juga ya. Iya. Ya gue mau tanya terkait dengan klien nih. Misalkan kalau kita menggunakan kita punya jasa videografi, video editing gitu ya. Itu ini nggak klien itu mempertanyakan nggak terkait dengan aplikasi yang kita gunakan. Khawatir misalkan kalau pakai CapCut kayak dinilai rendah gitu. Kayak gitu nggak? Masih banyak stigmanya yang begitu. Masih kayak gitu Masih banyak. Bahkan ada teman dia dapat kerjaan untuk bikin motion text. Tapi dia bilangnya pakai After Effects. Oke. Dan hasilnya memang bagus. Dikasih ke kliennya. Cuman aslinya gue lihat dari belakang, wah kayak CapCut ini. Dia nggak kayak CapCut. Berarti stigma CapCut masih kayak low budget ya? Iya, masih. Padahal kan sekarang CapCut juga udah berbayar ya. Iya. Bukan aplikasi gratisan lagi gitu. Stigma masih ada. Karena gue lihat beberapa requirement orang-orang video editor itu masih ke Adobe Family mainan, jadi menguasai atau proficient di Adobe Family, After Effects lah, Adobe Premiere dan kawan-kawannya gitu ya. Jadi masih ada. Belum ada CapCut, masih dinilai rendah ya. Masih. Berarti kalau kita let's say mau mengokekan sebuah project, ya nggak usah kasih tau CapCut-nya ya. Langsung aja kasih nih portofolio gue kayak gini. Lo mau dibikinin video seperti apa? Secara konsepnya. Paling biar kita bisa dikira mahal tuh ya lebih ke komunikasinya ke kliennya sih. Dan bisa bisa menuin lah klien yang pengen apa. Oke. Biasanya kalau boleh di-spill, lens speaking video itu berapa sih sekarang budgetnya?
Kalau sekarang ini berdasarkan pasar ya sama beberapa member dan ada teman juga. Itu biasanya kalau yang videonya style editing agak effort gitu, yang motion segala macam, itu di 2,5 satu video. 2,5 250 ribu. 250. Oke. Satu video. Cuman kalau misalnya simple dia bilang kayak 150 atau 200-an. Simple tuh kayak talking head Talking head, text, subtitle dan beberapa visual yang sifatnya B-roll itu ya. B-roll tipis lah gitu lah. B-roll Bukan tipis. yang kayak motion segala macam gini kayak Ferry Irwandi itu kan, motionnya kan. Lemon Chin kayak gitu. Itu biasanya 2,5. 250 ribu. Cuman ini adalah minimalnya lah ya. Minimalnya segitu. Cuman kalau misalkan nanti add value kayak misalnya komunikasinya bagus, nyari market klien juga bagus, itu bisa di atas itu sih harusnya. Tergantung juga kayaknya siapa ya. Iya, itu juga sih, itu penting sih. Iya. Artinya kita bisa lihat ya bahwa dunia videografi itu masih sangat-sangat worth it ya, masih banyak yang pakai juga dan nilainya juga sekitar ratusan ribu ya. 1.000 ke atas dengan talking head yang standar simple bisa 100 ribuan ya. Kalau yang cukup rame gitu kayak Lemon Chin itu bisa 250 ribu, bahkan mungkin sampai jutaan juga kali ya. Study case-nya belum pernah gue lihat, belum pernah gue temuin, cuman rata-rata average-nya segitu. 2,5 itu untuk yang style editing ya. Mungkin kalau saya yang 1 jutaan ya udah animasi banget kali ya. Mungkin. Ya, itu udah segitu. Mungkin udah diaplikasiin AI-nya segala macem ya. Iya. Mungkin bisa segitu. Oke. Nah sekarang di dunia video editor kan udah banyak orang yang mempromosikan dirinya dengan konten-konten CapCut-nya gitu ya. Udah banyak style editing. Bahkan sekarang kalau gue lihat ya polanya itu kayak orang tuh ngasih raw kontennya ya, ini raw, ini hasil editan. Gitu. Selalu begitu kan ya. Sedangkan lu kayaknya gak main seperti itu ya. Lu kayak cuman ngasih pokoknya nggak main di ranah seperti itu gitu ya. Nah, lu nggak coba ke situ, nggak main konten kayak gitu? Karena gini, gua itu kan awalnya nge-branding kan mobile videography. Cuman sekarang gara-gara CapCut PC bagus banget nih, gue masuk juga ke situ. Cuman kenapa gua nggak before after gitu? Sebenarnya ada beberapa, cuman gak gue lanjutin. Kenapa? Karena memang gua tujuannya itu bukan untuk freelance, tapi tujuannya itu untuk sharing tentang cara bikinnya, tapi bukan buat nyari kliennya jadinya. Jadi beda. Dan gue emang cari ada juga kan konten gue yang cara rekam video pakai handphone. Jadi lebih dicampur-campurin ke arah situ. Nggak fokus kayak before afternya. Dan sebenarnya kalau before after itu lebih cocok saat emang mau cari klien. Ada pas itu bukan member sih. Pas itu pernah ada kenalan lah dari sosial media. Dia itu kontennya emang tidak naik, cuman full before after editing. Emang bagus editingnya, cuman dia before after gitu. Terus ada timeline-nya di bawah. Ya, selalu kayak gitu tuh biasanya. Nah, kalau yang kayak gitu biasanya emang narik banyak banget orang untuk dieditin videonya. Dieditin ya tujuannya ya. Tujuannya buat dieditin. Jadi beda cara beda cara ngontennya. Dan kalau misalkan pengen gampang dapat klien, pakai cara itu aja udah. Itu pasti dapat klien. Oh gitu. Pasti. Asalkan emang bagus beneran ya. Jadi tinggal di-share aja tuh timeline-nya kayak gimana. Itu pasti aja ada. Itu gue malah salah ini ya, salah ngelihat ya. Gue kira itu emang karena buat ngajarin. Soalnya kan ada timeline-nya, ada before after, sehingga lu bisa tahu bahwa kalau ngedit video itu bentuknya kayak gini nih, ada timeline-nya isinya tuh kayak gini. Berarti sebab objektif itu lebih ke arah dapetin klien ya. Dominan yang sana. Cuman biasanya kalau mau ngajarin ada juga, cuman ya paling tidak terlalu banyak ya. Karena kalau misalkan ngajarin tuh lebih tepatnya harus ngebuat orangnya tertarik dulu. Karena kalau misalkan langsung tutorial biasanya mereka kayak langsung skip, apalagi kalau konten-konten gitu kan jarang naik. Emang ada yang naik, cuman jarang naik. Oke. Nah, apa yang di CapCut Corner nih? Next apa yang mau dilakuin? Next mau ngebuat community yang arahnya itu lebih ke content creator. Jadi kan CapCut Corner ini udah jalan lumayan lama ya, dari sebelum rebranding. Udah berapa membernya sekarang? Membernya sekitar 5.000-an. 5.000-an sekian gitu. Dan setiap kali ada live Zoom
2 bulan sekali. Itu orang-orangnya adalah orang-orang yang selalu ujung-ujungnya mau buat konten. Bukan untuk dapetin freelance job. Emang ada, cuman dari akumulasinya banyakan orang yang pengen konten. Nah nextnya stepnya itu gue pengen bikin community kreator sih, lebih arahnya konten kreator nanti. Jadi gimana kalau konten kreator syuting tuh harus kayak gimana, terus nanti konten kreator syuting tuh harus lighting gimana, hasilnya gimana. Dan itu gue pengen collab sama, nanti ada salah satu konten kreator juga, tapi dia niche-nya bukan di videografi, niche-nya di luar, lebih ke lifestyle gitu. Cuman dia tahu kalau tentang content creation, jadi tidak sebatas di niche gua doang gitu. Iya. Tidak pasti di videografi aja ya. Ya, dan dia juga tahu lah kalau content creation itu gimana. Lu ada standar nggak atau bare minimum terhadap sebuah kualitas video editingnya? Ada yang lu ini nggak benchmark nggak? Misalkan ini benchmark gua minimal kayak Ferry Irwandi lah atau kayak Rahman Jun lah kayak gitu-gitu. Kalau gua tidak harus yang kayak style-style gimana. Yang penting videonya itu sesuai sama temanya sama pesannya. Jadi kalau misalkan video sedih tapi efek visual dan sound effect yang dikasih itu bikin semangat, itu nggak nyambung. Minimal nyambung dulu secara feelingnya. Feel-nya nyambung dulu, itu udah standarnya banget. Saat emang udah sesuai feel, sesuai perasaan dari video itu, mau treatment segala macam, selama itu cocok itu bagus. Tapi kalau nggak cocok, nggak, itu perlu belajar dulu tentang feel-nya lagi. Kan gini ya, kalau di dunia visual kan, kalau visual terlalu rame kan gak enak ya. Maksudnya kan sekarang kan konsepnya kan minimalis ya semua visual, yang penting keren aja kelihatannya kan. Nah kalau di dunia video ada nggak sih kayak patokan bahwa ini nggak boleh kayak ini terlalu rame nih, visualnya kebanyakan nih, ya gitu ada nggak rambu-rambunya? Rambu-rambunya sebenarnya balik lagi ke pembahasannya. Kalau pembahasannya emang memerlukan visual yang rame banget, ya itu cocok. Cuman kalau pembahasannya kayak simple-simple dan emang secara tema video tidak memerlukan yang macam-macam, simple aja udah cukup. Oke. Gitu. Jadi balik lagi ke tema dan videonya tuh mau dibuat seperti apa. Videonya tuh pengen menyampaikan apa, sesuaikan. Yang penting pesannya tuh tersampaikan dengan baik. Gitu karena sih banyak yang akhirnya bikin rame supaya orang itu bisa ngejaga retention rate-nya. Jadi supaya orang nonton sampai habis. Akhirnya dibuat rame, visual segala macam kan, editingnya dibuat ya rame gitu ya, biar ngejaga itu ya. Iya, yang penting sih pembahasannya ya. Jadi kan sekarang emang apa tadi retention rate ya, orang makin cepet ya. Iya. 3 detik ya, sebelumnya 5, 3. Nah mungkin kalau sekarang triknya adalah gimana caranya untuk isi kontennya ya, bukan di videonya, bukan di segala macam. Isi kontennya dari skrip itu gimana caranya supaya setiap 3 detik orang untuk selalu melek terus, kayak hal baru lagi. Nah itu gimana? Itu tinggal dipikirin. Ada teori katanya 3 detik ganti angle. Oh ada juga. Cuman tidak tidak pasti juga sih. Nggak pasti juga. Soalnya ya? juga ada orang yang nerapin itu tapi kurang naik. Jadi ke pembahasan selalu gitu ya. Gak tapi selalu itu juga ada termasuk orang yang mempraktekkan itu juga. Ada. Ya, supaya orang tuh gak bosen kan ngelihat. Iya itu juga ada. Tapi lagi-lagi ini bukan teori saklek ya. Iya, ya soalnya sosial media, dunia kreatif itu tidak ada teori saklek, selalu ada perubahan-perubahan. Ada tren baru harus berubah. Kalau nggak ikut trennya, itu pasti bakalan ketinggalan. Tapi ikut tren pun juga tetap harus ada identitasnya. Nice. Karena kalau misalnya nggak ada identitasnya, ya udah ikut tren aja tuh kan. Oke, next boleh terakhir sampaikan tentang CapCut Corner, mungkin apa yang bisa lu jelasin tentang kelas lo ini, isinya tuh ada apa aja, kemudian apa sih yang bisa dapat dari member-member yang ikut kelas CapCut Corner? Buat member CapCut Corner, di CapCut Corner lu akan belajar gimana cara rekam video pakai handphone. Khususnya untuk kalau misalkan lu mau ngonten atau lu pengen bikin video produk tipis-tipis, itu basicnya semuanya udah ada di CapCut Corner. Dari suara, lampu, terus juga cara ngerekamnya itu ada. Dan bahkan editingnya juga ada nih. Dari CapCut PC ataupun CapCut handphone. Dan di handphone karena sekarang banyak orang yang ngeluh CapCut jadi pro, itu ada materi baru edits sama InShot.
Dan karena sekarang dilihat-lihat tuh AI makin gokil lagi, materi AI juga udah keluar. Jadi gue tuh pengen buat emang ngebuat segala macam konten dan tetap ngikutin tren, itu semuanya ada di Gamma Corner. Nextnya bahkan gue pengen bikin ini sih, model content creation. Ya itu tadi yang community itu. Community. Itu pengen ada. Cuman mungkin tidak dari website lagi, tapi nanti gue akan pikirin lagi biar orang lebih gampang aksesnya. Oke, nice. Dengan harga 250.000 ya? Ya, segitu. Lifetime. Nggak ada kepikiran buat jadi subscription bulanan, tahunan? Untuk sekarang belum ada. Mungkin nanti kalau misalkan ada yang subscription, yang utama ini tidak akan berubah ya? Tidak akan berubah. Tetap ada yang lifetime. Soalnya ya udah dari lama ini lifetime. Bahkan itu dari tahun 2022 juga nih MVM itu kan ada. Dan ya gue pengen tetap mereka dapat yang mereka bayarkan sesuai dengan apa yang udah dibayar ya, ya kan. Selama CapCut Corner masih berdiri, itu materi tetap bakalan ada. Intinya itu. Nah teman-teman, mumpung masih lifetime ya, keburu jadi berbayar, karena kan ada beberapa content creator atau influencer, digital creator yang emang buat awalnya lifetime tapi akhir-akhirnya jadi subscription per tahun, 6 bulan dan sebagainya. Jadi mumpung masih lifetime ya 250.000, nanti teman-teman bisa ambil link aja di description, nanti saya akan taruh. Al, terakhir mungkin closing statement, apa yang lo pengen sampaikan buat orang-orang yang pengen mulai dunia videografi dan content creator? Buat orang yang mau mulai, itu coba pelajarin dulu mindset awalnya sama fundamentalnya. Jadi caranya belajar dulu, ya. Dan kalau lu belajar berarti tentang content creation. Nanti setelah udah dapat materi-materi dan ilmunya, itu diterima dulu dan langsung dipraktekkan. Jangan tiba-tiba ada masalah terus lu bilang gini, tapi bang, nah mental tapi bang ini bikin stuck. Ya, jadi dikurang-kurangin tuh. Jadi saat udah dapat ilmunya, terapin, praktekin. Nanti setelah udah praktek, misal udah praktek 10 nih, ternyata masih ada kendala di sini, baru tanya mentornya. Baru nanti cari alasan kenapa gua harus ngeluh pas itu. Jadi tapi bang dikurang-kurangin. Tapi bang. Oke, thank you Al udah datang. Makasih banyak. Ya, thank you semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.